Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Republik Indonesia Kalau misalnya kenapa diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. It's not only playing for the national team, it's also playing for him, make him proud. A birthday. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Justin Hubner rela tak masuk skuad Wolverhampton Wanderers versus Burnley demi raih paspor Indonesia. Pasalnya, Hubner diketahui tiba di Indonesia hari ini, Selasa, 5 Desember 2023. Ya, menurut Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, Justin Hubner akan tiba di Indonesia pada hari ini, Selasa, 5 Desember 2023, untuk melanjutkan proses naturalisasi. Bek 20 tahun itu akan segera mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Besok, hari ini, insya Allah mungkin, Hubner datang, kata Yunus kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, MP, di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 4 Desember 2023. Kini, menarik menantikan Justin Hubner yang segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bek 20 tahun itu dikabarkan akan mengambil sumpah sebagai WNI pada Rabu 6 Desember 2023. Demi meraih paspor Indonesia tersebut, Justin Hubner sampai rela tak masuk skuad Wolverhampton Wanderers versus Burnley. Laga pekan ke-15 Liga Inggris 2023 hingga 2024 itu diketahui akan digelar pada Rabu 6 Desember 2023 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Peluang Justin Hubner masuk skuad tim utama Wolves saat menjamu Burnley memang terbuka lebar. Sebab, bek berusia 20 tahun itu sebelumnya masuk daftar pemain Wolves kala melawan Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2023 hingga 2024 pada 2 Desember 2023. Timnas Indonesia terancam tanpa Ragnar Oratmangoen di Piala Asia 2023 Qatar yang akan bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Qatar. Indikasinya, nama Ragnar Oratmangoen tidak termasuk dalam daftar pemain naturalisasi yang disidangkan oleh Komisi X dan 3 DPR, Senin, 4 Desember 2024. Komisi X dan 3 DPR hanya membahas permohonan naturalisasi Jay Idzes serta Nathan Choeaon dan kini sudah disetujui. Padahal deadline pendaftaran entry by name untuk Piala Asia 2023 jatuh pada Minggu, 10 Desember 2023. Kendati begitu, PSSI tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengebut proses naturalisasi demi masuk skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Itu yang sedang kami pertimbangkan, kata Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2023. Kami juga tetap berusaha maksimal sebisa mungkin untuk bisa tampil di Piala Asia di Qatar, ujarnya. Untuk diketahui, Ragnar Oratmangoen menjadi nama terakhir yang datang ke Indonesia guna mengurus proses naturalisasi. Ragnar Oratmangoen bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Kamis, 16 November 2023, yang sekaligus menyaksikan laga ketiga grup A Piala Dunia 2023 antara Timnas Indonesia versus Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur. Yunus Nusi menambahkan, Jay Idzes dan Nathan Choeaon akan disidangkan pada paripurna DPR, Selasa, 5 Desember 2023. Setelah itu menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, terbit untuk pengambilan sumpah kewarganegaraan. Besok dilaksanakan dan mudah-mudahan disetujui, ujar Yunus Nusi. Kami langsung gerak cepat dengan Kemenkumham dan Setnek untuk memproses secepatnya dua pemain ini kewarganegaraannya, tutur Yunus Nusi.
Rapat kerja Komisi X DPR RI ini diawali dengan memberikan kesempatan kepada Menpora untuk menyampaikan profil kedua pemain naturalisasi tersebut dan mengungkapkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing pemain. Kemudian setelah itu PSSI memaparkan tujuan dari naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Mohon maaf Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sedang ada di ruang sebelah, bersama Kementerian BUMN. Kami juga mohon maaf kedua pemain tidak dapat hadir juga karena sedang berada di luar negeri karena persiapan kompetisi di Inggris dan Italia, ucap Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan proses naturalisasi ini dilakukan untuk membuat timnas Indonesia disegani di Asia dan dunia. Jay Idzes merupakan pemain berposisi bek tengah yang memperkuat Venezia di Serie B Liga Italia. Visi PSSI ingin membuat timnas Indonesia disegani di Asia dan dunia. Kami ingin timnas Indonesia punya skill yang mumpuni. Kami ingin timnas Indonesia disegani dan mempersiapkan dalam rangka menuju Piala Dunia 2026, ucap Yunus Nusi. Maka Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memberikan beberapa alasan dan rekomendasi bahwa jika dengan maksimalkan pemain lokal yang ada kita belum bisa bersaing untuk Asia dan dunia. Tapi kami berharap pemain yang akan direkrut ST ini memiliki keturunan Indonesia baik orang tua maupun kakeknya, kata Yunus Nusi menambahkan. Di pihak lain, proses pengajuan naturalisasi ini mendapat kritik dari sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat kerja tersebut. Beberapa anggota DPR menyayangkan kedua pemain tersebut tidak bisa hadir secara fisik, ataupun online, ataupun melalui rekaman video. Kami ingin ajarkan sopan santun Pak Sekjen, PSSI. Jadi nanti kalau bisa disusulkan video ucapan terima kasih dari keduanya untuk Komisi X dan Komisi 3 dan komisi lain yang sudah support timnas Indonesia, kata Putra Nababan, anggota DPR RI Komisi X. Meski demikian, Komisi X DPR RI sepakat menyetujui permohonan naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Setelah ini permohonan naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Choeaon akan dibahas dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI, pada Senin 4 Desember sore. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Saudara Jay Noah Idzes dan Saudara Nathan Nulromejo Choeaon dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bunyi kesimpulan. Keputusan Komisi X DPR RI terkait rekomendasi naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Selanjutnya rapat kerja hari ini akan disampaikan kepada rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan, bunyi keputusan Komisi X DPR menambahkan. Pemain keturunan asal Belanda, Mees Hilgers nyaris berhasil dinaturalisasi PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Mees Hilgers yang musim ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda menjadi salah satu target PSSI yang akan dinaturalisasi beberapa waktu lalu. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers sebenarnya sudah dilakukan. Namun, secara tiba-tiba pemain berusia 22 tahun itu berubah Indonesia kedatangan pemain naturalisasi baru pekan depan dilanjutkan. 3 nama masih digodok DPR timnas Indonesia dipastikan kedatangan pemain naturalisasi baru pada pekan depan. Kami tidak tahu kenapa, pemain tersebut adalah dari akun YouTube Justin Horner masih menunggu keputusan Presiden. Memperkirakan penampilan Hilgers bersama klubnya tengah menanjak dan menjadi andalan bagi FC Twente. Justin Hubner datang ke Indonesia pekan depan. Laman Transfermarkt, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia 17 penampilan di seluruh kompetisi bersama ditemui seusai laga final Piala Dunia dia tercatat hanya absen dalam 3 pertandingan karena menderita cedera. Maka dari itu, Hassani memaklumi sikap Mees Hilgers yang akhirnya menyatakan belum siap membela skuad Garuda. Nathan Choeaon sepertinya kalau melihat grafik di klubnya sudah masuk sangat di DPR, ucapnya. Ketiganya masih harus disidangkan di pemain berposisi bek tengah DPR masih berharap bisa mendapatkan panggilan dari timnas Belanda, kata Dito Aryo Tejo. Terlebih, dia sempat membela DPR Belanda U21 pada 28 November, sudah ada di ketua DPR untuk dipanggil di timnas Belanda. Dia menuturkan, untuk jadwal sidang kita hargai nanti karena timnas Belanda berada di elit dunia, katanya. Ketiganya masih harus disidangkan di Komisi X dan 3 DPR, semua naturalisasi sudah dibereskan, kata Dito Aryo Tejo. Sekarang menunggu di DPR, saya cek, per tanggal 28 November, sudah ada di ketua DPR. Dia menuturkan, untuk jadwal sidang di DPR nanti belum ada kabar lanjutan.
Shin Tae-yong minta PSSI naturalisasi bek Sunderland, begini respon sang pemain. Anggota Komite Disiplin, Komdis, PSSI, Hassani Abdul Ghani, mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memintanya untuk mendekati bek Sunderland, Jenson Seelt. Shin Tae-yong meminta Hassani Abdul Ghani yang saat itu berstatus sebagai exco PSSI untuk membujuk Jenson Seelt agar mau memperkuat timnas Indonesia.